الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم، افتح لنا وذريتنا معرفة العلم، فإنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Munhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Hakikat itu adalah sampainya kepada tujuan dan menyaksikan cahaya tajallinya Tuhan atau Allah dengan jelas sekali. Selanjutnya, man rama durran lissafinati yarkabu wa yaghusu bahran thumma durran hassala. Artinya, barang siapa yang mencari mutiara, maka dia akan mengarungi lautan dengan kafil, dan dia menyelam ke dasar laut, kemudian dia pun akan menghasilkan mutiara. Ini adalah berbicara tentang tingkatan-tingkatan yang harus dilalui setiap salik. Setiap orang yang ingin berjalan kepada Allah, dia harus melalui tingkatan-tingkatannya. Di dalam bait Qasidah ini menjelaskan tentang permisalan atau contoh hasil dari perbuatan syariat dengan kafil. Tarikat itu diberikan contoh dengan lautan, dan hakikat itu adalah mutiara. Maka seakan-akan beliau ini pengarang berkata, apabila engkau telah mengenal hal itu, telah mengenal keadaan itu, maka aku berkata kepadamu, barang siapa yang ingin mendapatkan mutiara, maka pertama kali dia harus menumpang kapal dulu. Dia harus menumpang kapal dulu. Kemudian baru dia menyelam ke dasar laut. Kemudian barulah dia itu akan menghasilkan daripada mutiara. Maknanya apa? Maknanya seorang yang ingin dapat hakikat, ya, yang mana hakikat itu
diserupakan dengan mutiara. Ya. Nah, ingin dapat mutiara, ingin mendapat hakikat, maka hendaklah dia itu beramal dulu dengan syariat. Karena syariat itu diserupakan dengan kapal. Ya, diserupakan dengan kapal. Dan melakukan tarikat itu diserupakan dengan menyelam ke dasar lautan. Ya. Maka tidak akan sampai seseorang itu kepada hakikat kecuali sudah bersifat keduanya, syariat dan tarikat. Ya. Kadang ucapan dusta itu terjadi. Saya sudah hakikat. Hakikat dari mana kalau tidak menjalankan keduanya? Ya. Jadi seseorang ingin untuk pergi ke dalam suatu lautan, yang perlu disiapkannya adalah kapal. Tidak mungkin dia berenang. Ya. Dia ingin mengambil mutiara yang ada di dalam lautan lalu dia berenang. Mustahil. Yang harus dia lakukan untuk menuju kepada lautan itu adalah dengan kapal. Itulah syariat. Itu syariat. Setelah dia pun berjalan dengan kapal itu, dia telah melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melakukan dalam ibadah rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah. Dia sudah melakukan ibadah solat. Dia sudah melaksanakan puasa. Dia sudah melaksanakan zakat. Pokoknya perintah Allah telah dilaksanakannya. Baru dia setelah itu akan turun dari kapal itu. Tidak akan mungkin turun dari kapal, mutiara itu akan langsung dicapai. Kecuali dia menyelam dulu. Ya. Menyelam dulu. Menyelam inilah namanya tarikat. Menyelam inilah diibaratkan sebagai tarikat. Setelah dia menyelam, baru dia menemukan mutiara. Itulah hakikat. Ya. Itu hakikat. Ada yang tidak perlu dia melakukan misalnya syariat, saya tidak perlu kepada tarikat, saya langsung kepada hakikat. Berarti dia menyelami mutiara itu dengan tanpa ada selaman. Atau mungkin dia kebanyakan nonton film Jini Oh Jini. Ya kan? Yang dalam mutiara itu. Mustahil itu, suatu hal mustahil. Seorang langsung hakikat itu mustahil. Maka jangan percaya kalau andaikan seseorang mengatakan saya sudah ke hakikat, sementara tidak pernah dalam pandangan mata kita dia menjalani kedua yang sebelumnya, yaitu syariat dan tariqah. Ya. Maka ketiga perkara ini semuanya ya saling berkelanjutan. Perkara tiga ini semuanya saling berlaziman. Ya. Perkara yang tiga ini dia harus saling berurutan. Tidak bisa tidak berurutan. Maka pertamanya adalah syariat. Kemudian tarikat. Kemudian hakikat. Nah, dan barang siapa yang meninggalkan urutan ini, maka dia tidak akan mungkin sampai kepada mutiara atau sampai kepada hakikat. Ya. Sehingga beliau melanjutkan di dalam ucapan bait daripada gasidahnya atau syairnya atau pembahasannya, wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lam tahsula. Artinya apa? Dan seperti itu juga tarikat dan hakikat wahai saudaraku, kata beliau,
tanpa memperbuat syariat keduanya tidak akan berhasil. Dia mau tarekat, dia mau hakikat, lalu dia pun mulai meninggalkan syariat, tidak ada hasil. Tidak akan mungkin ada hasil. Maka apa maksudnya dalam ucapan beliau ini? Ini hasil dari ucapan man rama durran lisafinati yarkabu wa yaghusu bahran thumma durrun hassala. Pada ucapan sebelumnya, selanjutnya yang beliau jelaskan ini adalah hasilnya. Hasil dari qasidah sebelumnya, itulah yang kita bacakan pada saat ini. Maksudnya apa? Tarekat dan hakikat itu dua-duanya tergantung atas syariat. Dua-duanya tergantung atas syariat, ya. Maka keduanya tidak akan mungkin menetap, tidak akan mungkin berhasil kecuali dengan syariat, ya. Sekarang coba sebutkan siapa yang mengatakan yang sampai kepada hakikat dengan dan tarikat tanpa syariat. Ayo sebutkan siapa. Dan saya sama sekali tidak percaya. Kalau andai kata ada orang langsung kepada hakikat, sementara dalam pandangan saya tidak pernah sama sekali dia melakukan syariat, saya tidak percaya. Ujungnya ucapan yang diucapkan itu hanyalah suatu yang dusta belaka, ya. Dan mengherankan itu, antara kita ini, manusia ini kadang lebih percaya kepada yang begini. Orang yang tanpa melaksanakan syariat, dia langsung hakikat, inilah intinya ilmu. Inilah intinya ilmu. Ujungnya mandang orang pelaksanaan syariat, disalahkannya. Karena dia menganggap bahwasanya inti ilmu itu kepada hakikat. Ya. Padahal dengan tanpa dia sadari, apa yang dia ucapkan itu, disitulah letak kegagalan dia ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan hakikat tadi. Itulah letak kegagalannya. Ya. Karena syariat itu adalah menetap, dia tidak bisa untuk dipisahkan, ya. Dia akan berhasil kalau tanpa syariat. Maka seorang mukmin, ya, walaupun tinggi derajatnya, tinggi dalam kedudukannya, dia menjadi dan bahkan dia termasuk dari kelompoknya para wali, tidak akan gugur daripadanya ibadah-ibadah yang difardukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibadah yang difardukan dalam Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mungkin ada memang pembahasan di dalam tasawuf itu namanya fana. Fana. Ya, mungkin Allah bertajalli pada sifatnya yang dia dulunya bersyariat luar biasa, tiba-tiba dia fana. Fana itu sudah mengosongkan dirinya, ya. Yang ada adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Atau istilahnya para wali itu biasanya jadzab, majzub tuh. Kalau bahasa kita majdub. Ya. Dia punya tingkah kayaknya gila, tapi sungguhnya dia adalah waliullah. Ya. Kalau antum ketemu wali jadzab, wali majzub, jangan antum dekati. Lebih baik antum jauh. Karena kata ulama, di antara, ya, seseorang yang difanakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya, maka leburlah akalnya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pada posisi saat itu seperti orang gila. Tapi ujungnya aib kita itu sering disampaikan. Aib itu sering disampaikan. Ya.
melihat orang ente begini, begini, begini. Ya Allah sudah buka dia punya hati dengan muka syafah, terbuka. Sampaikannya lihat orang ini begini, begini. Ya, saya pernah ketemu seorang majzub 2 kali, 3 kali saya ketemu. 3 kali. Pertama marga Al-Hamid, yang kedua marga Al-Attas, yang ketiga marga Al-Bahar. 3 orang saya ketemu. Jazab. Dulu di pesantren kita juga ada. Subhanallah. Yang Al-Hamid ini saya ketemu di Malang, di daerah Gedang namanya. Ya, saya waktu itu berlima. Saya lihat ini orang ngapa pula ni? Dia solat, saya ditoleh terus. Benar nak? Setelah saya tanya sama orang, rupanya majzub, jazab ya. Subhanallah, kami ini lapar, mudah-mudahan ada makanan, kata saya. Lalu tidak lama dia berteriak, tuan rumah itu 4 orang itu lapar, 1 orang itu udah kenyang. Alhamdulillah, kata saya. Memang 1 udah kenyang, kami berempat lapar, berlima waktu itu. Di malam waktu itu pas jam 2:30 subuh, saya pas baring di samping beliau. Beliau minta teleponkan nomor, biar tebak-tebak saya ikutkan ya. Tebak sebutnya nomor. Tahun 2005 kah? Saya tidak bisa, beb, kata saya. Dah letih saya muka tadi. Tidak bisa, ya udah, tidak bisa. Saya ijazahkan kau, kalau ketemu orang tua, terutama di atas umur 70 ke atas, kalau engkau ada rezeki berikan kepada dia, minta doa. Karena orang tua yang sudah 70 lebih itu kalau dia soleh, itu biasa tidak ada batasan antara diri dia dengan Allah. Minta doa. Itu semua ada bersih, pikirannya bersih, hatinya bersih. Kalau soleh ya. Kenapa? Zaman ini banyak orang tua ya. Jadi subhanallah, saya amalkan. Setiap saya ketemu saya amalkan. Minta doa. Ya. Dan habis itu beliau katakan saya mau pulang dulu. Mana ada bis jam segini, mau cari bis dari mana? Jalan hilang itu orang. Saya cari lagi kemana udah tidak tahu saya. Ya. Itu tahun 2005. Yang kedua lagi saya ketemu anaknya Habib Umar bin Hud Al-Attas, Allah yarham, di Jakarta waktu itu. Ya. Kampung apa lupa saya namanya, ada barat-barat namanya. Waktu itu saya ketemu Habib Hussein kan namanya. Itu tiap orang masuk ke rumahnya tidak ada air minum macam ini. Suruh ambil air ledeng minum ke depan. Air ledeng. Ya karena kita udah belajar, kita yakin aja. Kalau yang tak yakin tu memang sakit perut. Air ledeng di depan suruh minum. Dia ambil aja, dah minum. Itu dibongkarnya aib orang itu dibongkar. Ada orang yang pakai surban itu munafik begini, dia pakainya astagfirullahaladzim. Ini kalau ahli jazab seperti ini. Ada lagi saya ketemu di daerah Bekasi, Habib Syekhan Al-Bahar yang kita sebut Wan Sehan itu, sekali saya ketemu. Ya, sekali saya ketemu. Wajahnya mirip dengan Allah yarham. Ya, Am Yusuf. Agak mirip wajah. Subhanallah begitu ketemu, saya kena lempar pakai nasi waktu itu. Kena lempar pakai nasi. Kopiah saya ni habis dan coret-coret dah. Tak apa ditulis. Ya. Waktu itu kopiah saya itu ditambahnya ada gambar pesawat. Tidak lama pesawat Adam Air jatuh itu dulu. Subhanallah. Ada yang diberi peninju. Cuma letak kesalahan kita, kalau kita ketemu orang seperti itu, dia kan sudah dihukumkan seperti orang gila. Mereka yang tidak sholat lagi.
Wong pikiran mereka itu udah kosong. Kita yang ada di situ jangan ikut-ikutan. Saya waktu pergi ziarah ke Wansehan, beliau sesuai dengan hal beliau, ya. Beliau sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal beliau, ya, sudah dikosongkan, udah fana. Kita yang sadar ini jangan ikut-ikutan. Lalu yang duduk pun tidak sholat maghrib waktu itu. Ya Allah, itu saya. Kenapa anda tidak sholat? Beliau yang tidak sholat. Ini sama kan? Ini udah tidak paham. Bayangkan depan mobilnya itu waktu itu ada mobil Astrada, ada mobil Avanza, dipilok ke? Dipilok ke? Ya Allah, mobil mahal dipilok. Sekarang kalau antum yang tidak sholat ini punya mobil Astrada, kira-kira mau tidak dipilok? Karena otak antum masih belum fana, pikiran antum tuh belum lebur. Ya, itu jazab namanya, wali majzub. Allah berikan. Nah, di situ itu pun setelah menjalankan tahapan-tahapan syariat, tariqah, baru dia kembali kepada hakikah. Ya, jadi tidak ada wali sekalipun kalau kita pahami seorang wali, ya, tidak ada gugur dalam ibadahnya. Saya wali, kenapa anda tidak sholat? Saya wali. Itu bukan wali, wa'li. Ya, tinggalkan itu, bahaya itu. Ya, kalau dia sudah berlawanan, bertentangan dengan Al-Quran dan pelaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan. Maka barang siapa yang mengaku bahwa orang yang telah menjadi waliullah dan dia telah sampai kepada hakikat, maka lalu baginya gugur syariat, maka dia adalah seorang yang sesat. Ya, seorang yang sesat. Bukan hanya sesat, menyesatkan. Ya, udah sesat menyesatkan lagi. Ya, bahkan seorang yang mulhid dia bisa jadi kafir dia. Ya, dan itu bukan ucapan saya, diucapkan oleh sang pengarang kitab Kifayatul Atqiyah ini ketika membahas tentang wa kadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Ya, dan seperti itu juga tarekat dan hakikat, wahai saudaraku, kata beliau, tanpa memperbuat syariat keduanya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ya, jadi ibadah-ibadah itu tidak akan gugur. Para nabi itu tidak gugur dalam ibadah kita kepada mereka kepada Allah, apalagi para wali. Nabi aja tidak gugur, kok para wali bisa gugur? Ya, jadi di situ. Maka sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan solat sampai bengkak kedua kaki beliau. Ya, bahkan pada suatu kali dikatakan kepada beliau, yaitu istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Bukankah Allah telah mengampuni bagi engkau ya Rasulullah apa yang telah lalu maupun yang akan datang, yang terdahulu dan yang kemudian? Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai istriku Aisyah, afala akunu abdan syakura atau afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, tidakkah aku ini patut untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Ya, maka ini dikarenakan kewajiban ibadah itu adalah hak kehambaan. Kan udah saya jelaskan, kita kan ubudiyah, ya kan? Ada hakul ubudiyah kita,
Ya ibadah. Lalu antum ingin tinggalkan pada haknya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak kehambaan, lalu antum tinggalkan kehambaan antum untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mau kemana kita akan pergi? Tidak akan bisa. Hakul ubudiyah itu harus terlaksana. Ya. Nah, begitu. Sehingga kalau sudah haknya seorang hamba, kehambaan kita, haknya kita syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita bukan pemberi nikmat, tapi kita diberi. Kan gitu. Kita ini bukan seorang pemerintah, seorang yang merintah kita untuk pelaksanaan, tapi kita ini diperintah. Bukan memerintah, tapi kita diperintah. Maka seorang yang diperintah harus melakukan hak kehambaannya. Demikianlah Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai bengkak tadi. Dan seorang itu dengan apa ya Allah berikan, tidak keluar dari batasan. Ya. Kita ini kan ibaratkan kuli. Seorang kuli itu tidak lepas dari keluar batasan kehambaannya. Ya. Dan tidak mungkin keluar daripada keadaan seorang yang diberi nikmat atasnya. Tidak akan mungkin keluar. Kita ingin mendapatkan dalam suatu kenikmatan dan sadar akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah laksanakan hakul ubudiyah. Ya. Yaitu haknya pada kehambaan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa'alaihi tazyinun li zahirihil jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazulu anhu dhulmatun kay yumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Artinya wajib atasnya untuk menghiasi zahirnya yang nampak dengan syariat agar menjadi bersinar hati yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya hilang kegelapan daripadanya hingga memungkinkan bagi tarekat untuk bertempat di dalam hatinya. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah tarekat dan hakikat itu tergantung atas syariat. Tergantung atas syariat. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Syariat itu tergantung atas tarekat dan hakikat. Ini dibalik namanya. Seharusnya yang benar itu adalah tarekat dan hakikat yang bergantung pada syariat. Ya. Bergantung pada syariat. Tidak bisa syariat mau bergantung kepada tarekat dan hakikat. Tidak akan bisa. Maka wajib bagi seorang salik yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi zahirnya. Bagaimana cara dia menghiasi zahirnya? Maka dia menghiasi zahirnya dengan syariat. Dari syariat itu dia akan mendapatkan sinar ada pada hatinya, yaitu sinar di dalam syariah atau dinamakan nurus syariah. Cahaya syariat itu dapat. Kalau sudah cahaya syariat itu dapat, ya, maka hilang daripadanya suatu kegelapan maksiat. Ya. Kalau cahaya syariatnya tidak didapati dia, apalagi dia sampai bagian seorang hamba yang menggampangkan daripada syariat, maka dirinya akan selalu berjalan pada kegelapan. Maka mudah baginya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Jadi hiasi zahir kita itu dengan syariat. Hiasi. Sampai kita betul-betul mendapatkan cahaya. Kalau sudah cahaya dalam syariat, artinya
terhubungnya dalam suatu kebiasaan yang dilakukan bagi seorang hamba dari amalan syariat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat memancarkan hatinya menjadi terang, sehingga tertutuplah kegelapan-kegelapan yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Gitu. Lah ini kita kan mau masukkan tarekat. Tarekat itu mainnya kemana? Hati kan? Tarekat itu kan mainnya hati. Oleh sebab itu bimbingan tarekat itu biasanya tidak lepas dari zikir. Para ulama tasawuf kan membagi zikir atas 3 bagian. Ada zikir lisan, ada zikir qalbu, ada zikir sir. Kan gitu. 3 dibagi zikir. Gimana caranya? Kalau kita mau hanya melafadzkan lidah kita dengan zikir la ilaha illallah, sementara hati kita tidak bisa tersimpan pada masbitnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya. Kita la ilaha illallah udah. Nafinya la itu udah. Manfinya dia mentiadakan dalam ketuhanan pada dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Udah. Ya. Artinya dia tidak ada menganggap sesuatu itu yang menghambakan dirinya. Karena dia sadar bahwa dia adalah hamba kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berhasil. Dia mengisbatkan illa pada lidahnya, betul. Tapi dia tidak menetapkan Allah pada hatinya. Itulah di dalam tauhid namanya, istilahnya masbit. Namanya Allah itu di hati. Sehingga kata ulama tasawuf, ingin melatih hati kita dengan zikrullah, maka perbanyaklah menyebut Allah, 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 Allah. Allah tidak di lidah tapi hatinya. Allah, Allah. Di lidahnya tahlil. La ilaha illallah. Lalu sirnya, dia tidak nampak secara ucapannya, seakan dia itu tidak berhuruf dan dia tidak bersuara. Dia hanya berbentuk dengan hu saja. Hu, hu, hu. Usir. Tapi kembalinya kepada Allah. Sehingga kata Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair, beliau mengatakan Allah itu ketika hilang setiap hurufnya, maka semakin tinggi kedudukannya, derajatnya. Antum buang huruf Allah sekarang satu-satu ya. Allah, buang apanya? Alif. Sisa apa? Lillah. Sisa lillah. Antum mau sholat? Lillah. Antum mau puasa? Lillah. Tak mungkin antum ibadah kalau li ajlin nas. Beribadah itu karena tujuan manusia, tidak dapat apa-apa. Untuk apa anda ini sholat? Supaya si fulan itu lihat bahwa saya ini ahli sholat. Tidak manfaat. Untuk apa antum itu bersedekah? Supaya orang tahu bahwa saya ahli sedekah. Tidak manfaat. Ya. Maka lillah, milik Allah, dan melakukan sesuatu karenanya. Ya. Kita ini dari Allah dan kita mengembalikan semuanya kepada Allah, dan karena Allah lah adanya suatu af'al yang kita lakukan di dunia ini. Tidak bergerak seorang hamba kecuali melakukan setiap gerakannya kepada jalan yang diridhai oleh Allah, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ sehingga iblis itu tidak masuk. Salat karena apa? Jangan tujuannya hilang. Tujuan lillah, sehingga Imam Syafi'i menjadikan hal itu adalah sunnah. Talaffuzun niyah, melafadzkan niat supaya hati itu terikuti. Ya gitu. Usolli fardal maghribi
3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ujungnya lillahi ta'ala. Udah. Hilang lagi lam satunya. Sisa apa? Lahu. Lam satu udah dibuang. Sisa lahu. Lahu lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Ya. Kenapa? Karena semuanya memang akan menjadi sesuatu miliknya. Kalau lillah karenanya, kalau lahu adalah miliknya. Lahu mulkus samawati wal ard. Hilang lamnya, maka sisa hu-nya. Itulah menjadi sir kita semuanya. Sehingga ketika seorang mengucap hu, bukan hatinya tidak bermain dengan Allah. Hu Allah. Karena sungguhnya kembalinya kita adalah kepada dirinya, kepada zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya pun balik semuanya. Maka hu di sini para ulama utasawuf mengambil adalah bagian sir. Kalau orang tidak paham, ada orang zikir hu ngapur itu pakai bekik tuh. Cuma hu. Padahal dia tidak sadar ketika terucap pada dirinya hu, hatinya menempatkan Allah pada posisinya. Karena letak Allah di dalam zikir kita adalah di dalam hati. Itu kan ada di dalam bimbingan tarekat. Untuk lalu gimana caranya kalau kita tidak melakukan syariat, cahayanya tidak bisa dapat. Cahaya dalam syariat itu tidak bisa untuk membuka kita punya hati sehingga membersihkan kegelapan-kegelapan yang ada pada jalannya. Jangan bisa. Maka di sini para jamaah sekalian, jangan kita meninggalkan syariat untuk menimbulkan cahaya yang ada pada hati kita, ya. Nah, kemudian selanjutnya, sungguh Rasulullah ya kan melakukan kewajiban. Apabila tarekat dan hakikat itu tergantung atas syariat, maka wajib bagi seorang salik untuk menghiasi zahirnya untuk menimbulkan nur tadi, ya. Jadi karena kenapa hilangnya kegelapan maksiat yang ada pada diri kita, kalau sudah melalui syariat itu kemudian terpancarlah pada di hatinya itu nur, ya, sehingga terangkatlah, ya, terangkat dan menghinggapi hati kita, sebagaimana bagi ketaatan itu ada cahaya yang terangkat, ya, yang menghinggapi kepada hati. Jadi hilangnya suatu kegelapan, maka munculnya di dalam hati seorang hamba itu adalah cahaya, ya. Nah, dan disinilah habisnya wajib, ya, atas seorang hamba itu menghiasi zahirnya dengan hal ini, ya, supaya memungkinkan bagi tarekat itu untuk bertempat di dalam hatinya. Kalau enggak bisa lah. Gimana mau menempatkan tarekat dalam hati kalau syariat kita tinggalkan? Karena apabila hati itu bersinar dan kegelapan pun yang ada pada hati itu telah tanggal dengan sebab mengamalkan syariat, maka menjadi layaklah hati itu untuk bertempat tarekat di dalamnya. Itu maksud di dalam ucapan beliau di dalam qasidah fa'alaihi tazinun lidhahirihil jali bi syari'atin liyadura qalbun mujtala wa tazula anhu dhulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu
min dza wasila. Ada ceramah lah ya Sabtu depan tu ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan Sabtu akan datang ya. Dalam pembahasan ada ceramah, tapi nanti insyaAllah sebelum Isyak saya izin untuk Sabtu akan datang ada ceramah di Mega Timur Isra wal Mi'raj ya. Tapi taklim kita di malam minggu akan datang tetap kita laksanakan insyaAllah, karena saya berangkat mungkin tanggal 21 Februari insyaAllah ya. Sampai di sini yang mau bertanya silakan. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasil man dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiya kawaka kathratil awradi kasawmis salah wa ka khidmatil linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Artinya bagi tiap orang dari kalangan kaum sufi, mereka memiliki satu jalan dari beberapa jalan yang dia pilih, maka dia pun sampai dari jalan itu. Seperti duduknya dia di antara manusia sebagai pendidik, dan seperti memperbanyak wirid-wirid seperti puasa dan sholat, dan seperti berkhidmah bagi manusia dan membawa kayu bakar untuk disedekahkan dengan hasil dari harganya. Apa maksud di dalam ucapan ini? Masih membahas tentang syariat, tarikat dan hakikat. Sampai di sini yang mau nanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, seseorang yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena amal ibadahnya seperti salat, puasa, haji dan lain-lain, itu katanya kasih sayang Allah yang memberikan rahmatnya. Bagaimana itu dia amal itu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang dibacakan, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya nomor 4 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah atau Imam Nawawi. Hadisnya panjang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa syaqi aw sa'id fallahu alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Ini pertanyaannya, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Ini hadis yang ditanyakan beliau. Tentang hadis ini sebelumnya berbicara tentang penciptaan manusia. Dari 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Setelah itu baru dihembuskan roh, baru diberikan ketetapan. Bikat birizkihi, rezeki, kemudian ajal, kemudian sengsara dan bahagia. Ya. Yang ditanyakan ini adalah seorang yang beramal sampai amalannya antara dia dengan Allah itu sehasta lagi, ternyata ketetapan mendahului di dalam neraka, maka dia masuk dalam neraka. Namanya kalau istilah ketetapan itu syaqi.
Demikian pula seorang yang beramalan ahli neraka sampai kemudian dia tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta lagi, tapi ketetapan memasukkan dia dalam surga, maka dia masuk surga. Istilah dalam ketetapan hadisnya namanya Sa'id. Namanya apa? Sa'id. Nama abah saya. Dah. Di sini tujuan kita adalah rahmat Allah. Ada lagi dalam hadis dari Jabir dan dari Abu Hurairah, kalau tidak salah saya, ketika sahabat berkumpul dengan Rasulullah, la yadkhulu ahadam minkum al-jannah. Ada juga hadis la yadkhulu ahadam minkum al-jannah. La yadkhulu ahadum minkum al-jannah. Kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah kepada sahabat. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau tidak masuk surga ya Rasul, walaupun saya, illa ayyatakamadi Allah birahmati wa fadlih, kecuali rahmat Allah diberikan kepada saya. Ada juga riwayat illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah. Ya, udah. Di sini hadis bukan berarti Rasulullah itu tidak masuk surga. Udah pasti Nabi Muhammad itu masuk surga. Adanya Nabi Muhammad itu rahmat, udah. Rasulullah itu namanya rahmat. Nah, di mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang disebut oleh Allah ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jawabannya ada satu kisah. Ada satu kisah. Ini seorang wali yang istiqomah dia mengajar. Istiqomah mengajar. Subhanallah, ada satu orang muridnya yang Allah bukakan pandangan hatinya atau kasyaf. Dan ternyata murid itu juga bagian daripada wali Allah. Sang murid ini memandang syekh gurunya, ya, mandang gurunya, tertulis di sini keningnya syaqi. Kalau syaqi ahli neraka kan? Ahli neraka. Syaqi. Sampai muridnya tidak habis pikir. Begitu dibukakan hatinya oleh Allah, pandangan mata hatinya, maka dia pun memandang sang guru itu tertulis syaqi. Sampai kemudian besok dia tidak mau belajar lagi. Besok dia tidak mau belajar. Guru ini tahu sang murid ini adalah bagian daripada wali Allah. Karena la ya'rifu wali illa wali. Tidak tahu wali kecuali wali. Maka pergilah sang guru ini menemukan muridnya. Wahai muridku, ceritakan kenapa engkau tidak ikut taklim lagi. Ada apa? Sebut saja. Tidak apa-apa, saya akan menerima. Apa aja? Wahai guru, mohon maaf, saya menyaksikan di kening engkau tertulis syaqi, ahli neraka. Sementara antum ini selalu mengajarkan kami kebaikan. Tapi kenapa di kening antum tertulis neraka, ahli neraka? Maka kemudian apa kata sang wali itu? Sang guru, wahai muridku, 40 tahun yang lalu sebelum engkau mengucapkan ini, dan saya tahu bahwa saya adalah ahli neraka. Tapi apakah saya akan lari dari kehambaan saya kepada Allah? Apakah saya akan lari dari hambanya saya? Kalau saya akan lari dari hambanya saya, lalu kemana saya akan mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah saya akan berhenti ngajar sementara Allah berikan saya wawasan akan ilmu? Apakah saya lalu berhenti untuk melaksanakan sholat sementara posisi saya adalah seorang hamba yang diperintahkan untuk melaksanakan itu? Tidak. Kelemahan saya seorang hamba tidak akan mungkin untuk lari daripada Khalik walaupun ia menetapkan saya sebagai ahli neraka. Artinya
Jangan pernah hilangkan dan lari diri kita dari seorang hamba cuma gara-gara ketetapan neraka. Sementara neraka itu juga makhluk, surga juga makhluk, kita juga makhluk. Kalau antum harus takut dengan neraka dan berharap dengan surga yang ketetapan Allah ternyata antara surga dan neraka, berarti sama dengan antum itu takut sama makhluk dan antum itu berharap sama makhluk. Pengharapan makhluk kepada makhluk, apakah Allah akan antum tinggalkan? Tidak. Maka seorang murid itu pun besoknya belajar lagi dia. Kenapa? Karena sadar posisi seorang hamba harus mengamalkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diberikan kepadanya kedudukan di dunia ini untuk menjalankan suatu syariah. Apa kata Syekh Mutawali Sya'rawi? Jangan menghilangkan kemaksiatan engkau untuk berdakwah kepada Allah. Karena dengan engkau mengajak dari kebaikan, suatu saat Allah akan menutup dari kemaksiatan yang kau lakukan. Artinya Allah akan hilangkan. Jadi jangan kita mandang ini ahli maksiat, tapi yang diajaknya baik apa enggak? Baik, ikuti kebaikannya. Adapun maksiat, hubungan antara dia dengan Allah. Ya, di situ kita memahami. Itu kata Syekh Mutawali Sya'rawi. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.